Syekh Abdul Wahab menjelaskan hakikat kesyirikan mereka, itu mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar wali-wali soleh tersebut beri syafaat bagi mereka. Taib, kaidah yang ketiga. Pada kaidah ketiga ini, Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya jangan kalian sangka syirik yang terjadi di zaman Nabi hanyalah menyembah kepada berhala. Tidak. Ternyata yang disembah itu banyak modelnya. Ada malaikat, ada jin, ada nabi, ada Uzair, ada Isa, ada wali, ada orang soleh, ada batu, ada pohon, ada matahari, ada rembulan. Banyak yang disembah. Tapi semua statusnya syirik. Tidak ada bilang, tidak pernah Nabi bilang, oh kalau yang nyembah Nabi Isa bukan syirik, yang nyembah batu aja syirik. Tidak ada pembedaan seperti itu. Oh yang nyembah matahari syirik, tapi kalau menyembah wali tidak syirik. Tidak ada. Semuanya sama. Mau nyembah matahari, mau nyembah rembulan, mau nyembah batu, mau menyembah sapi, mau nyembah monyet, mau nyembah wali, mau nyembah malaikat, mau nyembah jin, mau nyembah nabi, semuanya musyrikin. Paham? Karena semuanya beribadah kepada selain Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas dan memberikan suatu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, kapan? Antum tinggalkan 3 itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah itu saja. Ya, bahkan dari sekalian saya diberikan titel paling keren, Gembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin berjanjian, memimpin manaqib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Dosa sebesar apapun, selama Anda tidak melakukan kesyirikan, maka Anda aman. Suatu saat Anda pasti akan masuk surga. Kalau manusia itu masuk neraka, pasti suatu saat dia akan masuk surga. Maka penting manusia itu menghindari kesyirikan. Banyak manusia itu merasa aman dari dosa kesyirikan, karena banyak anggapan orang zaman sekarang syirik itu seperti syirik pada zaman Nabi, menyembah berhala dan sebagainya. Kemudian dia berkeyakinan, saya kada mungkin terjerumus dalam kesyirikan. Itu keyakinan orang banyak zaman sekarang. Dia berkeyakinan pede dirinya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini salah besar. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau doakan, apa yang beliau katakan dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata beliau, wahai ya Rabb, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Syirik itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu kadang halus masuknya. Saya mau bertanya, siapa di antara manusia yang tidak riya? Semua kita pasti mengalami sifat riya. Anda tahu riya itu, besarnya riya itu menjadi syirik besar. Orang dalam hatinya besar riya, itu berubah dari syirik kecil menjadi syirik besar. Siapa yang bisa menjamin diri manusia aman dari ini? Syirikan, agar dijauhkan dari kesyirikan. Karena kita ini tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman daripada kesyirikan. Maka selalu berdoa. Makanya para anbiya, para nabi-nabi, para sahabat, mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui atau kesyirikan yang tidak aku ketahui. Aku minta ampun sama-Mu ya Allah. Ya. Ini doa para sahabat. Ya, karena tidak ada dari kita yang aman. Itu hanya salah satu jenis kesyirikan berupa riya. Tidak ada yang aman. Bagaimana dengan model-model jenis kesyirikan yang tidak disadari oleh banyak manusia? Ya. Maka ya manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia merasa takut tidak aman daripada kesyirikan. Karena orang kalau sudah mati dalam kondisi beriman, tidak syirik, dia aman pasti. Dia aman di kehidupan akhiratnya. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu
komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir itu. Karena aku yang kepengen ahli tauhid tenan, kenapa keriting kersane Allah, kenapa gundul kersane Allah, kenapa ora duit kersane Allah. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, wa ji'tu wa sa'altu wa ta'ala al-hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kana al-imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu al-imam Ahmad bi imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah, saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas, padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah, sehingga gak ada perdebatan. Itu kan Umar, kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah, seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak, sama mas saya ada berani kalah sepuh, itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukaan. Nah, kenapa kita butuh madhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh madhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada madhabnya, terus semua politik ya ada madhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh madhab? Kalau tidak ada madhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada madhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul ba', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Ba' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya tidak jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya tidak ke masjid. Oh saya tidak jual beli tapi rokokan, saya tidak jual beli main HP. Nah berkahnya madhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata ba' kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut ba'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu
baik. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Mananya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergensi. Orang kelaparan ya emergensi, orang kecelakaan ya emergensi. Pak Haris tak pecat dari Mahat Ali juga emergensi. Karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak apa. Dukun Haris itu. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul apa? Wadarul. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi anna al-bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu semuanya dhalalah kok dia bilang dua. Diridasikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ya. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, di annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Beliau mengkritik. Dan
Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu cek mentalani. Makanya saya itu enggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal. Itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santriku dunya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben pancen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anaknya yang ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umat. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi. Itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini. Kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Dadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan dalil dihukumi kafir, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan? Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini agak kiai kan sergemulang ojo politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Saya iso diterang kalau iso. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.